quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Amma ba'du. Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi setelah sekian lama. Dan kita lanjutkan perjuangan kita kitab At-Tadhkirah jilid 1 sampai halaman 44 Ibu. 44. Sekarang 45. 45 apa 44? 45. Oh iya, siap 45 nggih. Atau kita ulangi 44 enggak apa? Nggih. Nggih. Keluarnya nyawa orang mukmin dan orang kafir. Sebenarnya saya ada hadis panjang tentang ini, tapi mungkin nantilah kawan-kawan. Kita kesini dulu. Abu Nu'aim telah mentakhrij sebuah hadis dari Al-A'masi, dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah. Dia berkata bersabda Nabi SAW, Inna nafsal mu'min takhruju roshan wa inna nafsal kafir tusallu kama tusallu nafsul himar. Sesungguhnya nyawa orang beriman keluar seperti keringat, pelan-pelan, dikit-dikit. Nanti kalau di riwayat yang lain itu kayak air yang dialirkan dari wadah, jadi keluar pelan-pelan juga sama. Adapun orang kafir seperti dihunusnya nyawa keledai gitu. Ini saya belum punya bayangan ya, dihulusnya nyawa keledai itu pripun ini. Wa innal mu'mina la ya'lamul khati'ata fayushaddadu alaihi indal mauti. Dan sesungguhnya orang mukmin itu pernah melakukan kesalahan sehingga diberatkan ketika meninggal dunia. Liyukaffira biha anhu, untuk menghapus kesalahannya itu. Jadi kadang ada orang yang susah meninggal atau meninggal dengan agak sedikit penderitaan. Ketika dia adalah orang beriman, maka itu adalah ujian terakhir yang fungsinya adalah menghapus dosanya atau menggugurkan dosanya. Wa innal kafira la ya'malu al-hasanata fatusahhalu alaihi indal mauti liyujza biha. Dan sesungguhnya orang kafir pun pernah melakukan kebaikan, maka dimudahkan ketika meninggal dunia untuk membalas kebaikannya itu. Jadi kebaikan orang kafir itu dibalas sempurna di dunia sampai di akhir hayatnya, sehingga nanti di akhirat tuh tidak ada sebab untuk dibalas, sudah tidak ada ruang untuk dibalas karena sudah selesai. Makanya ketika kita bersedekah itu ada pahala 10 sampai 700 kali lipat. Nah misal terus jenengan ngitung, aku mau ketok kredit 10.000 gitu, umpama dikali 700 itu kan harusnya jenengan dapat feedback itu kan 7 juta gitu toh. Jenengan ini dari kemarin sampai sekarang ya toh pemasukan saya cuman 700.000 gitu. Berarti kan sebenarnya masih ada 6.300.000 yang belum diberikan ke jenengan. Nah, orang yang beriman dia akan paham berarti 6.300.000-nya itu tersimpan buat jenengan di akhirat. Atau bisa juga diberikan di dunia lain waktu. Pokoknya enggak cash itu loh. Tapi kalau dikasihkan semua, lah itulah orang kafir. Diberikan semua. Makanya Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembalasan buat orang kafir itu di dunia itu tunai, selesai, tuntas, lunas. Makanya Allah berkali-kali menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma Allahu bidzallamil lil abid. Allah itu tidak akan mendolimi hamba siapapun manapun, tidak akan dolim. Walaupun dia orang kafir, dia dikasih kesempatan untuk nyari nafkah, dikasih kesempatan untuk sugih gitu. Ya sugih tenan itu kan, ya kaya bener itu. Tapi itu semua hanya akan selesai di dunia, tidak akan sampai di akhirat. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dialami manusia saat dicabut nyawanya? Maka sebelum nyawa manusia dicabut, terlebih dahulu ia akan mengalami berkali-kali pingsan atau yang disebut dengan sakaratul maut.
Anggota-anggota tubuhnya mengucapkan selamat berpisah satu sama lain dan hal-hal yang lain. Nah, kemudian sakaratul maut sendiri, Allah Subhanahu wa taala menerangkan betapa berat proses kematian yang dialami manusia ada dalam 4 ayat. Yang pertama, waja'at sakaratul mauti bil haq, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Kemudian yang kedua, walau tara idid dhalimuna fi ghamaratil maut. Jadi istilah yang pertama sakratul maut, yang kedua ghamaratul maut. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Kemudian ayat yang ketiga, Al-Waqiah 83, walaula idza balaghatil khulqum, maka kenapa ketika nyawa sampai di tenggorokan, berarti juga sudah mau meninggal, sebagaimana Fir'aun, nyawanya di tenggorokan, dia bertobat tapi ya tetap tidak diterima. Kemudian yang keempat, kalla idza balaghatit taraqi, sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan. Hampir mirip dengan yang sebelumnya. Nah, sementara itu Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa di hadapan Nabi SAW pada saat beliau akan meninggal ada sebuah wadah atau bejana berisi air. Maka mulailah beliau memasukkan tangannya ke dalam air dan mengusapnya ke wajah seraya mengucapkan la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu diiringi sakarat. Kemudian beliau menegakkan tangannya seraya berkata, bersama ar-rafiqil a'la, ma'a ar-rafiqil a'la, sampai beliau akhirnya dicabut nyawanya dan tangannya pun condong. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau lihat catatannya ini di sini berarti hadisnya sahih. Nah, kemudian At-Tirmidzi telah meriwayatkan pula dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku tidak bisa berharap seseorang akan mengalami keringanan maut setelah saya melihat betapa beratnya kematian yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seolah-olah, Ibunda Aisyah ini sedang menyatakan, nek seorang nabi aja mengalami sakaratul maut, maka umatnya sangat mungkin akan mengalami hal yang serupa atau bahkan lebih dari itu. Dan dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW meninggal dan sesungguhnya beliau benar-benar berada di antara tulang selangkaku dan ujung daguku. Jadi apa istilahnya? Dan paha dulu. Aku tidak akan membenci selamanya terhadap beratnya kematian seseorang setelah Nabi SAW. Artinya memang manusia itu akan mendapatkan kondisi-kondisi yang menyakitkan ketika mau meninggal. Kemudian Abu Bakar bin Abu Saibah menyebutkan di dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah dari Nabi SAW, beliau bersabda, berceritalah kamu sekalian tentang Bani Israel, karena sesungguhnya di kalangan mereka ada cerita-cerita yang mengagumkan. Ini menjadi dalil bolehnya bercerita tentang cerita Bani Israel kalau memang dari hadis-hadis yang sahih, kayak mereka yang terjebak dalam gua, kemudian mereka kisah Juret, itu juga Bani Israel juga. Kemudian Nabi mulai bercerita kepada kami, ada sekelompok orang dari Bani Israel keluar rumah menuju salah satu kuburan mereka. Mereka berkata, tidakkah kita melakukan sholat 2 rakaat, lalu berdoa kepada Allah, semoga dia mengeluarkan seseorang yang telah mati, biarlah dia memberitahu kepada kita tentang kematian. Nabi kemudian melanjutkan, maka mereka pun melakukan apa yang mereka katakan, yaitu sholat tadi. Dan seketika itu muncullah seorang laki-laki berambut putih, berkulit hitam kecuali sedikit bagian saja, dan di antara kedua matanya terdapat bekas sujud. Laki-laki itu berkata, hai orang-orang semua, mau apa kalian datang padaku? Ini kan kuburan ini, enten-entennya medeni. Aku ini telah meninggal sejak 100 tahun lalu, namun panasnya kematian belum reda juga sampai sekarang. Nah, panasnya kematian berarti pas mati dulu, bukan pasti kubur. Maka berdoalah kalian kepada Allah supaya mengembalikan aku seperti semula. Di sini catatan kakinya 4 disebutkan. Isnad hadis ini jayyid. Selain kisahnya disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Ahwal Kubur, dikatakan
ini istilahnya jayid, tetapi kata-kata kemudian Nabi mulai bercerita dan sampai akhir adalah cerita dari Abdurrahman bin Sabit itu sendiri. Adapun Al-Bazzar meriwayatkan dari musnadnya bagian awal dari hadis tanpa menyebutkan kisah sekelompok orang itu, berarti kisah tersebut disisipkan dalam hadis ini sebagaimana telah diterangkan. Jadi gimana nih jelaskannya? Jadi ini cerita ghaibiyah yang mana ketika hadisnya ini sahih maka bisa kita pegang. Inti dari cerita ini adalah bahwasanya menurut si orang yang bangun ini itu penderitaan sakaratul maut itu ada sejak dia meninggal, bahkan sampai 100 tahun ketika diminta untuk bangun. Dan ini bukan berarti mereka ini bisa membangunkan orang mati ya. Mereka tadi mengatakan yuk kita sholat lalu minta kepada Allah. Nah ini bagian dari karomah wali-wali Allah. Jadi memang wali Allah itu ada, karomah juga ada, dan tidak bisa dijadwal. Misalnya, enten wong aku wali Allah. Coba sini kasih martabak 1, terus antrilah 1000 orang, nanti cukup gitu. Enggak mungkin kayak gitu. Jadi mereka pun tadi mengatakan yuk kita sholat, terus kita berdoa. Nah jadi kembali kepada Allah lagi. Barangkali ada nanti yang dibangunkan untuk kita gitu. Ternyata bangun 1. Cuman ya itu tadi, ini bagian dari kisah-kisah ghaibiyah yang memang nggak bisa kita bedek-bedek. Jadi jangan pengen tahu jenengan itu waliullah apa enggak, barangkali mau iseng-iseng gitu ya toh. Sholat 2 rakaat di masjid cedak kuburan ya, terus tangi yo. Barangkali ada yang mau tangi gitu kan. Nah, berarti aku waliullah. Ini saat ini ngaku-ngaku banyak orang ngaku-ngaku. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan terkait waliullah, kamu jangan heran nanti ada orang yang bisa terbang di atas udara, berjalan di atas air, bahkan mungkin apa istilahnya dibacok nggak apa-apa, kena api nggak apa-apa. Sampai kamu periksa bagaimana pengamalan dia akan agama, sesuai apa enggak, cocok apa enggak gitu. Atau cuma ngaku-ngaku gitu. Karena kalau tadi itu ngaku-ngaku itu banyak, orang ngaku-ngaku itu banyak. Kemudian lanjutnya ucapan selamat tinggal dan rasa pedih. Adapun menurut Abu Hadbah Ibrahim bin Hadbah, ia berkata telah bercerita kepada kami Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Dia bersabda, sesungguhnya semua manusia pasti mengalami kesusahan, kematian dan sekarat. Dan sesungguhnya sendi-sendi tulangnya masing-masing mengucapkan salam perpisahan kepada yang lain. Saya berkata, semoga kamu sejahtera, kamu berpisah dariku dan aku pun berpisah darimu sampai hari kiamat. Begitu pula Al-Muhasibi menyebutkan dalam kitabnya Ar-Ra'iyah bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, hai kekasihku, bagaimana rasanya kematian? Ibrahim menjawab, bagaikan batang besi pemanggang daging yang dipanaskan, dimasukkan ke dalam bowl yang basah lalu ditarik. Nanti masih panas, dimasukkan ke kain basah, ditarik. Kemudian Allah berfirman, padahal sungguh kami benar-benar telah meringankannya untukmu wahai Ibrahim. Di sini catatan kakinya nomor 2 tertulis maudhu. Maudhu ini benar palsu. Yang pertama tadi doif. Jadi memang ya insya Allah ulamanya selamat ya, karena memang pada waktu itu mungkin beliau juga tidak tidak tahu kalau itu doif atau palsu. Cuman ya yang jahat itu ya pemalsunya itu. Jadi biar laku bikinlah hadis palsu dan jumlahnya ribuan hadis palsu itu. Kayak tadi pagi itu saya ditanya, itu isi kajian di Gilingan, saya ditanya, Ustaz, ada seorang penceramah itu menyampaikan ceramah gini, bahwasanya seorang makmum kalau ketinggalan takbiratul ihram imam gitu, maka dia akan kehilangan keluarganya 7 turunan. Nah sakit banget tuh wong sing masbuk ngono. Nah nek masbuk terus ya kehilangan terus gitu kan. Ya tapi saya nggak pernah dengar yang kayak gitu dan itu janggal sekali gitu. Ini kan dapat dari mana gitu? Dari itu loh. Ada jaulah-jaulah yang keliling itu loh. Oh alah. Kalau yang itu hati-hati nggih aku. Ya kenapa tak? Nah mereka itu niatnya baik nawaitunya, pengen ngajak orang sholat itu loh. Cuman segala cara dipakai, termasuk hadis-hadis gak jelas gitu dipakai gitu kan. Akhirnya ya gitulah, termasuk ketika mereka dapat izin untuk tinggal di satu masjid, mereka minta izin untuk ngisi pengajian. Nah orang baru tobat kemarin sore ngisi pengajian, akhirnya naik mimbar terus ngomong,
Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Sampai situ udah bener gitu. Dan saking Maha Pengasih dan Penyayangnya, Allah akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam surga. Loh. Iya itu kok. Lah ya, artinya ketika jenengan kedatangan teman-teman seperti itu, saudara-saudara, ya pasti saudara kita orang muslim juga gitu. Maka kalau mau ngasih panggung diusahakan jangan kemudian terlalu frontal, terlalu lost gitu, sehingga dan ada kitab-kitab yang baik selalu yang dibawa kitab ulamanya itu Al-Qadahlawi itu yang isinya juga hadis-hadis dhaif, hadis palsu dan seterusnya. Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan diriwayatkan pula bahwa Nabi Musa alaihissalam rohnya dipanggil pulang kepada Allah. Kemudian maka dia bertanya kepadanya, "Hai Musa, bagaimana rasanya mati?" Musa menjawab, "Saya rasakan diriku seperti seekor burung yang digoreng hidup-hidup di wajan." Wah. Tidak mati, maka akhirnya bisa tenang, dan tidak pula selamat, maka akhirnya bisa terbang. Dan ini nomor 3 ini kita bawa diriwayatkan oleh Al-Marwazi dalam Al-Janaiz, nggak disebutkan di sini statusnya apa. Yang intinya sakit gitu. Nah, kemudian diriwayatkan dalam riwayat lain Nabi Musa alaihissalam berkata, "Saya rasakan diriku seperti seekor kambing yang dikuliti hidup-hidup oleh tukang jagal." Oleh karena itu Nabi Isa bin Maryam alaihissalam menasihatkan, "Wahai para hawari itu para penolongnya, hawariyun, berdoalah kepada Allah akan memberikan untukmu sekarat ini," maksudnya sekaratul maut. Dan ada yang meriwayatkan bahwa kematian lebih sakit daripada dipenggal dengan pedang, atau digergaji dengan gergaji, atau digunting dengan gunting. Abu Nuaim Al-Hafidh menyebutkan sebuah hadis dalam kitabnya Al-Hilyah dari Makhul dari Wasilah bin Al-Asqa. Nabi SAW bersabda, "Demi Allah yang menggenggam jiwaku, sesungguhnya melihat malaikat maut itu lebih dahsyat daripada 1000 kali pukulan pedang." Dhaif. Nah, kita lewati lagi. Tentang malaikat maut ini akan kita bicarakan lebih lanjut nanti, insya Allah dalam bab yang lain. Dalam menggambarkan sakaratul maut ini ada sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Hamid dari Anas bin Malik dari Nabi bersabda antara lain, "Sesungguhnya malaikat mengurung seseorang yang akan meninggal dan menahannya. Kalau tidak demikian maka pasti lari ke padang pasir dan ke padang belantara karena dahsyatnya sakaratul maut." Jadi ibaratnya dia digoceki gitu, nah, orang melayu gitu. Padahal orang sakaratul maut itu udah nggak bisa kemana-mana. Nah, ini catatannya dua malah menurut saya tidak mengenal hadis ini, tidak tahu. Kemudian riwayat lainnya bahwa malaikat maut itu sendiri jika Allah mencabut nyawanya kelak setelah kematian seluruh makhluk, maka dia berkata, "Demi keagunganmu, andaikan aku tahu betapa pedihnya sakaratul maut seperti yang aku rasakan ini, niscaya aku tidak akan mencabut nyawa seorang mukmin pun." Demikian disebutkan oleh Al-Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi. Kemudian dari Syahr bin Hausyah, dia berkata Nabi SAW pernah ditanya tentang maut dan kedahsyatannya. Beliau menjawab, "Sesungguhnya maut yang paling ringan ialah seperti seperti rumput berduri yang ada dalam wol." Jadi kain wol, bulu itu, kemudian ada tanaman atau rumput yang punya duri, mungkin kayak batang mawar, nomor-nomor taruh situ, terus ditarik. Padahal rumput itu keluar dari wol tanpa menyangkut bulu, jadi nyangkut. Nanti yang hadis panjang yang saya ceritakan itu mungkin lain waktu kita bacakan. Itu memang disebutkan kayak wol yang basah, kemudian kecantol duri, kemudian ditarik, sobek-sobek gitu. Nah, itu kalau terus dipukul dengan pukulan yang keras, jadi kayak nek orang iman tuh bolong kecil gitu, terus akhirnya keluar pelan-pelan. Tapi nek orang kafir itu bolong banyak, terus dalam posisi terbaring, terus dipukul gitu loh, gil gitu, ambiar gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian masih kata Syahr, ketika ini catatan kakinya tiga ini kita di sini. Kemudian masih kata Syahr, ketika Amr bin Al-As akan meninggal, anaknya berkata, "Wahai ayah, sesungguhnya engkau pernah berkata kepada kami, andaikan aku bertemu dengan seorang pandai yang tetap berotak cerdas." Pandai yang tetap berotak cerdas.
walau dalam kedatangan maut, agar ia menerangkan kepadaku apa yang dia rasakan, dan ternyata orang itu adalah engkau sendiri, maka terangkanlah kepadaku kematian itu. Kemudian Amr berkata, oh anakku, demi Allah, seakan-akan lambungku terhimpit dalam lemari, kecepit lemari. Kemudian seakan-akan aku bernapas seperti lubang jarum, sangat berat napasnya. Dan seakan-akan ada dahan berduri ditarik dari kedua telapak kakiku sampai ke ujung kepalaku, jadi pating celekit gitu. Kemudian dia berkata, andai saja di celah-celah bukitku berada dengan kawanan kambing yang ku gembala, sebelum datangnya apa yang kini di hadapanku nampak nyata. Ada pula sebuah riwayat dari Abu Maisar, disampaikan secara marfu bahwa dia berkata, andaikan sakitnya 100 seutas rambut dari orang yang meninggal itu diberikan kepada penduduk langit dan bumi, niscaya mereka akan mati semua satu, tidak ada asalnya. Ini tambah parah lagi. Jadi ada hadis palsu itu nyata, ada yang bikin dan yang bikin ketahuan. Kalau aslalahu itu yang bikin nggak ketahuan, jadi tidak ada asalnya siapa yang bikin, lebih parah lagi. Kemudian dan orang-orang pun menandungkan syair, aku memang ingat akan binasa, tapi aku takut kepadanya. Keras nian hati di dada, bagai batu tak berharga. Aku tak berhenti mencari harta, seolah akan kekal di dunia, padahal maut mengejar di belakangku, langkah demi langkah terus menguntitku. Maka ketahuilah wahai sahabat, cukuplah maut sebagai penasehat bagi siapa yang pasti tiba tercabut nyawa telah ditakdirkan. Intipan maut dari segala penjuru, tempat bersembunyi pasti akan tahu, kemana saja kita akan ditangkap, untuk selamat tiada terhindar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan yang banyak ini tadi, maka kita dapat ketahui bahwasanya Nabi mengalami sakaratul maut dan umatnya juga mengalami sakaratul maut. Hanya saja bagaimana rasanya sakaratul maut itu tadi beda-beda. Ada yang seperti ditusuk pedang, ada yang seperti terhimpit lemari, ada yang seperti nggak bisa napas, ada yang kemudian seperti ditekan atau digoreng nanti ya, macam-macam. Nah, maka apakah memang orang beriman nanti sakaratul mautnya seperti itu? Nah, mungkin nanti saya siapkan materi khusus agar untuk memverifikasi, karena yang saya tahu penderitaan itu terakhir itu dicerita oleh Nabi SAW. Jadi untuk umatnya sudah akan ada keringanan tidak seperti itu. Nah, kecuali memang orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat. Apa nih? Ditutup yang 10. Bu, atau cukup? Sampai jam berapa? Ya telat setengah jam ini. Mau tambahin setengah jam? Halo? Gak apa-apa, bener nih. Nanti dicari loh. Malaikat maut, oke. Hai manusia. Atau saya baca hadisnya aja yang panjang itu. Ribun. Saya baca hadisnya aja yang panjang ya. Bentar, saya cari dulu. Kemarin udah kita tak gunakan buat materi. Hadis panjang. Nah, ini kita tutup kitabnya. Kita lanjut malaikat maut di waktu yang akan datang insya Allah. Saya bacakan hadisnya yang panjang itu. Bentar, saya cari dulu. Oke, kita bacakan hadisnya yang panjang tentang proses dicabut nyawanya seorang mukmin dan orang kafir. Ini saya ambil dari kitab Al-Mustadrak, hadis nomor 107. Disebutkan dari Sami'tu Al-Bara' ibn Al-Azib, dari sahabat Al-Bara' bin Azib. Beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Kami keluar bersama Nabi SAW untuk mengiringi jenazah seorang laki-laki minal ansor, dari kaum ansor. Fantahina ilal qabri, begitu kami sampai di kuburan, walama yulhid ba'du, sampai situ ternyata
pembuatan liangnya itu belum selesai. Kemudian beliau berkata, faqa'adna haulan Nabi SAW, maka kami pun duduk mengelilingi Nabi. Jadi nunggu dimakamkan, makamnya belum kelar, mereka bermajelis. Tapi bukan majelis yang rutin gitu. Jadi itu karena nunggu gitu. Sehingga ini bisa menjadi dalil jenengan misal memakamkan orang-orang yang jenengan kasihi, lalu kemudian setelah dimakamkan atau sebelum dimakamkan atau sambil nunggu penggalian, barangkali belum selesai yang gali, itu ada mau'idatul hasanah sedikit, itu boleh ya, untuk mengingatkan kematian. Faja'ala yanduru ila sama'i wa yanduru ila al-ard. Beliau Nabi SAW melihat ke langit dan melihat ke bumi. Waja'ala yarfa'u basarahu wa yahfiduhu salasan. Dan beliau mengangkat pandangan dan menurunkannya sebanyak 3 kali. Lihat atas bawah, lihat atas bawah. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, inna rajula al-muslim idza kana fi qubulin minal akhirah. Seorang muslim ketika berada di ambang akhirat. Jadi akhirat yang namanya hari akhir itu dimulainya sejak kuburan. Kuburan, padang mahsyar, kemudian hisab, mizan, kemudian syafaat, telaga, dan seterusnya sampai surga. Telaga, kemudian sirat, kontoroh, surga. Nah, dimulainya sejak kuburan. Tapi kalau yaumul kiamah, nah itu hari kiamatnya. Nah, di sini disebutkan seseorang ketika kemudian berada di ambang akhirat, wong kita minad dunia, dan di ambang perpisahan dengan dunia, jaa malakul maut. Nah, tadi mau masuk ke bab malaikat maut. Maka akan datang malakul maut. Jadi malaikat itu kan terjemahan Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab, malaikat itu malakun, satu. Nah, begitu malakani, dua, malaikat itu banyak gitu. Di sini dikatakan jaa malakul maut. Jadi orang yang mau mati itu didatangi malaikat satu. Nah, yang namanya malakul maut satu. Misal ini orang yang mau meninggal itu. Nah, misal ini malaikatnya, ini kan kepalanya misal. Datang satu. Kemudian fako ada indaroksi, dia duduk di di sisi kepalanya. Wayan zilul malaikatum minas sama, terus turunlah malaikat-malaikat yang lain dari langit. Nah, ini baru banyak turun, banyak ini. Karena wujuhahum syams, wajah mereka itu bersinar kayak matahari. Ini karena dia orang beriman, gitu. Ma'ahum akfanu min akfanil jannah. Mereka membawa kain kafan yang didapatkan dari surga. Jadi setiap yang datang itu bawa itu. Wa khunutu min khunutil jannah, dan membawa parfum-parfum dari surga. Fayaquduna min humatal basar, dan mereka duduk mengelilingi sampai sejauh mata memandang. Nah, nek omahe cilik apa ya amat, itu alam gaib, bab gaib. Jadi kita tidak perlu melogika, berarti omahe kudu gede, jenazah kudu jaket ning lapangan, enggak ya. Kemudian fayaquduna min humatal basar, sejauh mata memandang. Fayaqulul malakul maut ini berkata kepada si muslim ini, ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi ini konteksnya bisa di rumah sakit, mungkin kalau orangnya kecelakaan ya bisa di jalan, bisa di mana gitu. Nah, maka dia berkata, ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila magfirati minallah wa ridwan, wayahe keluar. Nah, pulang kemana? Keampunan Allah dan ridhonya. Fatahruju tasilu kama tasilul qatratu minasiko. Maka nyawanya itu akan keluar. Nah, ini pelan-pelan, misalnya nyawanya gitu, pelan-pelan. Sebagaimana mengalirnya tetesan air dari wadahnya. Nanti saya contohkan ini misalnya di bolok kecil gitu, keluar pelan-pelan. Pelan-pelan. Dan tidak disebutkan tentang rasa sakit dalam hadis ini. Fala yatrukunaha fi yadihi tarfata'ain, dan tidak dilepaskan pandangan si para malaikat ini. Satu kejap mata pun tidak. Artinya jangan sampai ucul, digoceki sudah gitu. Fayas uduna biha ilas sama, dipegang terus dikanti ya, dibawa naik terbang ke langit. Nah, gitu. Aku pengen ngrasake Mas nanti ya, ada wayahe ngrasake. Kemudian fala yamuruna biha ala jundim min malaikah illa qalu. Nah, di langit itu tidak tersisa tempat melebihi 4 ruas jari kecuali ada malaikat yang sujud. Nah, di sini dikatakan ketika ruh ini naik, mereka melewati malaikat. Malaikat-malaikat yang mereka lewati semuanya bertanya atau berkata, "Mahadhihi ruh at-thayyibah." Ini nyawa siapa yang baik ini, yang wangi ini? Dan tadi sudah dibawakan ke parfum tadi.
Fayaquluna, kemudian malaikat-malaikat itu menjawab, malaikat yang membawa ini menjawab, Fulan ibni Fulan bi ahsani asma'i. Ini nyawanya si A, putrane si B, dan itu disebut dengan nama yang terbaik. Ini nyawanya Pak Guru, anaknya Pak Kepala Sekolah, misal wonten. Nama yang terbaik, ya. Tinggal panggilan terbaik di dunia apa masing-masing orang beda-beda. Kemudian faidan taha ila sama'i futihat lahu abwabus sama. Jadi langit itu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap langit itu ada pintunya. Begitu sampai di pintunya, itu kan. Nah, maka minta izin untuk dibukakan. Futihat lahu abwabus sama, dibukakan. Krek, masuk. Langit 2, masuk 3. Terus summa yusayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il ladzi taliha. Dan setiap malaikat yang dilewati itu ikut mengantarkan. Jadi niki ruwe niki naik, terus malaikat yang kelewatan itu ngikuti terus. Tambah apa istilahnya? Tambah rame gitu. Hatta yuntaha ila sama'i sabi'ah, sampai terhenti di langit yang ketujuh. Summa yuqalu, kemudian dikatakan uktubu kitabahu fi illiyin. Dah sampai 7. Ini orang baik, catat amalnya dan taruh amalnya di iliyin, kitabnya itu. Jadi iliyin itu satu tempat di bawah arsy Allah. Kalla inna kitabal abrori lafi iliyin al-mutaffifin. Nah, itu di bawah arsy Allah. Sebelah mana? Wallahu alam, saya tidak tahu gitu. Nah, kemudian summa yuqalu, kemudian dikatakan kepada si nyawa ini masih di langit 7 tahun ceritanya. Arji'u abdi ilal ard, kembalikan nih nyawa ke bumi. Fa inni wa'atuhum anni minha khalaqtuhum. Aku janji orang ini dulu diciptakan dari tanah, maka kembalikan di tanah. Wa fiha uiduhum, dan kita kembalikan ke dia ke tanah. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan nanti dia akan dibangkitkan sekali lagi dari tanah. Faturaddu ruhuhu ila jasadi, maka dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Iki cara tisu mau mlebu meneh. Cuman ini tadi kan ceritanya ning omah, tapi setelah nyawanya keluar tadi, dia otomatis dia apa kan? Diprosesi toh, dimandikan, dikafani, disolatkan, nah sudah diantarkan ke kuburan. Masuk kuburan. Nah, ini jika kita udah masuk kuburan toh, nah ini balik. Nah, cuman bedanya nek orang mati ruhnya orang tidur, ruhnya keluar, masuk lagi terus hidup. Jenengan niku tadi pagi. Nah, kalau orang meninggal dibalikkan lagi tapi tidak bangun gitu. Jadi roh niku balik ke tempatnya, ke dirinya. Jadi tidak ada sing menek wet pelem segala macam, itu tidak ada. Nah, kemudian fatatihil malaikatu fayaqulun. Kemudian ini jika kita di kuburan nggih. Nah, kemudian didatangi malaikat-malaikat. Tadi kan satu malaikat maut. Ini malaikat-malaikat. Nah, walaupun nanti dalam riwayat yang lain malaikatnya disebut mungkar nakir gitu. Tapi di sini kita kembali ke riwayat ini dulu, didatangi malaikat-malaikat. Jadi nggak cuma satu, paling nggak kalau bahasa malaikah itu paling minimal 3. Kemudian dia bertanya, man robbuka. Ya, nggak tahu yang tanya apakah yang ini aja. Ini pokoknya ditanya, man robbuka, robmu siapa mas? Gitu, atau ini lagi-lagi. Fayaqul, dia menjawab, Allah. Fayaqulun, kemudian mereka bertanya lagi, madinuka, apa agamamu? Fayaqul, dia menjawab Islam. Fayaqulun, malaikat-malaikat bertanya lagi, mahadar rojul alladzi kharaja fikum. Dia ada penampakan, ada gambar. Ini bukan, ini nek ten sufi-sufi ini berarti kita harus menggambar, enggak. Jadi ini jawaban buat mereka yang beriman dengan benar. Jadi walaupun tidak pernah ketemu, tidak punya gambarnya, tidak nyimpen fotonya, tetap bisa jawab. Nah, dikasih penampakan gambar, kemudian ditanya, mahadar rojul alladzi kharaja fikum. Ini siapa ini yang kemudian pernah keluar untuk kalian? Fayaqulu, dia menjawab Rasulullah. Dia menjawab Rasulullah. Padahal tahu ketemu. Fayaqulun, mereka ini bertanya lagi, wa may yudrika, kok kamu bisa jawab? Nek cara bocah sekolah kok kowe pinter men. Kok keprekan apa piye? Nek Habib-habib itu kan ditulis itu kan. Habib fulan bin fulan terus dilesepke ten kafane ngono, kene iso jawab ngono ki to. Itu dusta, itu tidak bisa itu. Jadi ini bukan perkara keprean segala macam, ini benar-benar berakar dari keimanan dan ke pemahaman yang benar, lurus, akidah yang lurus tentang Islam. Nah, ketika ditanya, wa may yudrika, kok kamu bisa jawab ini gitu kan? Fayaqul, kemudian dia mengatakan, qara'tul Quran, aku membaca Quran. Berarti ini koreksi buat kita yang belum bisa baca Quran, harus belajar baca Quran. Kemudian fa amantu bi, kemudian aku imani.
Jadi bar dibaca diimani. Nah, makanya jenengan belajar tafsirnya. Rakyatan ustadznya sok bolos gitu kan. Nah, begitu sudah dipelajari wasodaktu dan aku benarkan itu diamalkan. Kalau kayak contoh logikanya itu, jenengan buka Quran, bisa bacanya. Di situ dikatakan bahwasanya riba itu haram. Oh, aku imani riba haram. Nah, tinggal diamalkan. Oh, aku jadi tabungan deposito ning bank ini 5 miliar, keluarkan gitu kan. Pindah ke yang syariah atau kemudian diinvestasikan ke yang lebih baik. Jadi bukan ditaruh di situ. Itu contoh. Jadi begitu baca, praktekkan gitu. Dan kita nggak sedang ditunggu untuk mempraktekkan semuanya karena mungkin kita juga nggak punya ilmunya semuanya. Tapi paling tidak apa yang jenengan sedang temukan dalam majelis itu jenengan amalkan. Jangan kayak sebagian orang, oh nek aku rasa ngaji wae makin banyak aku tahu makin banyak yang harus ku tinggalkan. Yunda itu jelek gitu kan. Jadi justru jenengan umpama merasa belum banyak yang belum tahu ya tetap harus ngaji, dan yang jenengan sedang tahu hari ini itu diamalkan sedikit-sedikit gitu loh. Nah, itulah namanya orang yang istiqomah itu kayak gitu. Nah, kemudian fayunati munati minas sama ansodako. Kemudian ada penyuluh dari langit. Ini hambaku ini orang benar, omongannya benar. Fa'afrisuhu minal jannah, maka kasih hamparan dari surga. Nah, tak tahu hamparannya apakah karpet atau apa, pokoknya satu kondisi di mana dia itu ada kayak jalan yang mengarah dari surga ke arah dirinya. Wa albisuhu minal jannah, kasih pakaian dari pakaian surga. Wa aruhu manzilahu minal jannah, dan tunjukkan nanti dia di surga sebelah mana. Karena surga itu bintang-bintang yang bertebaran kiri kanan, paling atas adalah Firdaus. Tunjukkan dia di sebelah mana, yang atas yang sebelah mana. Kan ceritanya dia sudah tidak bisa beramal tuh, terputus amalnya. Walaupun nanti dalam sebuah hadis ada seorang bapak atau orang tua yang dia itu pas ditunjukkan ini posisinya sudah di titik ini gitu. Tapi ternyata begitu masuk kok lebih tinggi. Dia bertanya, loh kok saya sampai sini? Kemudian dijawab oleh Allah, li istighfari waladakalaka, karena anakmu rajin istighfar gitu. Makanya orang-orang yang meninggal kemudian meninggalkan anak soleh dan memintakan ampun untuk orang tuanya, itu bisa mengangkat derajatnya. Ketika surganya agak bawah jadi lebih naik. Ketika mungkin awalnya dia calon ahli neraka karena dosanya banyak harus bertanggung jawab, bisa jadi diampuni karena doa anaknya. Makanya kita jangan menghukumi orang yang mati jelek, barangkali dia punya anak soleh atau anaknya jadi jelek, neng tobat terus jadi soleh. Saya pernah punya kayak gitu, kenalan itu temen tukang mendem, bapaknya tukang mendem, bapaknya mati mendem atau mati main gitu mati. Nah ternyata anak ini tobat terus jadi anak baik gitu kan. Dan saya yakin dia mendoakan bapaknya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya mendesain keturunan kayak gitu. Nah, kemudian wa yumaddu lahu fi qabrihi wa ya'tihi ruhuhu al-jannah wa rihuha. Kemudian kuburannya diluaskan. Kemudian disebulkan apa istilahnya? Dihembuskan kepadanya angin dan aroma surga. Nah, angin surga ini berarti sejuk, aroma itu berarti wangi. Fayaf'alu dzalika bihim, malaikat diperintahkan itu dan mengerjakan. Wa yamsululahu rajulun hasanul wajhi wa hasanus siyabi thayyibur rih. Nah, terus datang rajul berarti satu orang lagi di kuburan datang. Dek. Di sini dikatakan hasanul wajhi, mukanya ganteng, hasanus siyab, pakaiannya bagus, thayyibur rih, baunya harum. Nah, orangnya ini yang datang. Kemudian fayaqul, dia berkata, orang ini, absyir billadhi yasurruka hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Bergembiralah Mas, kamu yang mati, dengan apa yang menyenangkan untukmu hari ini, karena hari ini adalah hari yang dijanjikan untukmu. Nah, orang ini bertanya, man anta wajhuka wajhu yubassiru bil khair. Kamu tuh siapa? Wajahmu kok wajah yang membawa kabar gembira. Dan kalau kita lihat orang resik gitu kan, wah ini mesti kudu omongannya apik gitu kan. Rakyatan teko-teko ngutang gitu kan. Fayaqul, kemudian dia menjawab gitu kan, ana amaluka sholih, aku amalmu yang soleh. Jadi amal soleh jenengan akan mendadangi jenengan. Kemudian fahuwa yaqul, dia kemudian berdoa, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakanlah kiamat, kai arji'a ila ahli wa mali, agar aku bisa ketemu sama keluargaku dan hartaku. Keluarga yang mana? Yang sama-sama soleh. Harta yang mana? Harta yang diinfakkan di jalan Allah gitu. Nah, summa qara'a, kemudian Nabi SAW membacakan yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah, Ibrahim ayat 27. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan di akhirat. Niki kisah orang yang beriman. Wa amal fajir fa idza kana fi qubulin minal akhirah wa qita'i minad dunya
Adapun orang-orang kafir apabila mereka berada di ambang akhirat dan terputus dari dunia, atahu malakul maut, mereka akan didatangi malakul maut satu sama dek gitu. Fayaqudu inda roksi, kemudian mereka duduk di atas kepalanya. Wayanzilul malaikatu sudul wujuh, kemudian malaikat-malaikat yang lain turun mengelilingi. Dan posisinya sudul wujuh, mukanya hitam-hitam, ma'ahumul musuh, dia membawa kain dari neraka. Musuh berarti kainnya udah jelek terus bau gitu. Namun wong Jawa ngarani gumbal gitu. Fayaquduna min humatal basar, mengelilingi sampai sejauh mata memandang juga. Fayaqulu malakul maut, malaikat maut ini berkata, ukhruji ayyatuhan nafsul khabisah, wahai nyawa yang jelek keluar, ila sakhatin minallah wa ghadabin, menuju kemurkaan dan menuju kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Nah, kemudian fatufarraqu fi jasadihi fayanqati'u ma'ahal uruk, lalu ruhnya itu terpencar, muncrat ke seluruh tubuhnya dan putuslah urat-urat sarafnya. Nanti dalam Quran itu sampai dikatakan dipukul di bagian punggungnya, dijel gitu. Nah, kemudian wal asabu kama yustahrajus sufu al mablul bis sufudi disu'abi. Nah, posisinya itu kayak bulu domba yang basah wal tadi yang dicabut dari kulitnya, tapi kemudian dengan garpu yang bercabang, kecantol pagar yang ada duri-durinya nih, taruh situ, tarik serat gitu. Nah, fayakumun ilaihi, kemudian malaikat-malaikat itu pun berdiri kepadanya, falayadaunahu fiyatihi tarfata'ain, dan ruhnya yang mencar-mencar itu tetap dipegang seret gitu, tidak kemudian dibiarkan pergi walaupun satu kedipan mata. Fayaquduna biha ilas sama, maka dibawa naik ke langit juga sama ruhnya. Falayamuruna ala jundi minal malaikah, tidaklah melewati malaikat yang ada di langit illa qaulu, kecuali mereka berkata, ma hadhihi ruh al khabisa, iki nyawane sapa kelek biyangan. Fayaqulun, mereka yang di bawah ini yang mengawal ruh ini berkata, fulan bi akbahi asma'i, ini nyawanya si fulan, nama yang paling jelek. Tidak disebut bapaknya karena bisa jadi bapaknya orang soleh juga. Kan kadang ada toh, bapaknya orang baik, anaknya kurang ajar gitu kan ada. Jadi disebut nama anaknya toh. Fa idzan tuhiya bihi ila sama, kalau sampai di pintu langit yang pertama, guliqat dunahu abwabus sama, enggak boleh masuk, enggak mau dibukakan. Fa yuqalu uktubu kitabahu fi sijjin, maka dikatakan dari langit diperintahkan tulis catatannya dan taruh di sijjin. Kala inna kitabal fujari lafi sijjin. Nah, sijjin itu ada di bumi yang paling dalam. Nanti sebagian ulama berpendapat itu salah satu tempat atau lokasi yang ada di dalam neraka gitu. Nah, summa yuqalu, kemudian dikatakan aidu abdi ilal ard. Jadi tadi enggak nyampe tembus langit pertama, enggak nyampe, terus disuruh balik kan. Kembalikan hambaku ini. Jadi masih di aku hamba sama Allah. Kembalikan hambaku ini ke bumi. Fa ini wa'atuhum anni minha khalaqtuhum, karena aku berjanji bahwasanya mereka itu dari tanah diciptakan, wa fiha uiduhum, dan akan dikembalikan ke tanah, wa minha ukhrijuhum, dan nanti akan dikeluarkan lagi tarotan ukhra, sekali lagi. Fayarmi biruhihi hatta taqa'a fi jasadi, kemudian dilemparkan, dibandemkan, diuncalkan. Nah, tadi diturunkan pelan-pelan, ini diuncalkan. Nah, sampai kembali ke tubuhnya, blok gitu. Summa qara'a, kemudian Nabi SAW membaca Quran surat Al-Hajj ayat 31, wa may yusyrik billah faka'annama harra minas sama' fatahtafuhu thair aw tahwi bihi rih fi makanin sahih. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung lalu diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Nah, begitu sudah kembali ke tubuhnya, fatatihil malaikah, maka dia didatangi lagi malaikat-malaikat juga sama kayak orang mukmin tadi. Fayaqulun, kemudian bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqulu, dia menjawab, la adri, aku tidak tahu. Dan pertanyaan dunia 3, dia baru ditanya satu pertanyaan yang paling vital, dia jawab tidak tahu, maka enggak dilanjutkan pertanyaan 2 dan 3. Fayunadi munadi minas sama, maka penyeru dari langit mengatakan, ankot kadzaba, dia sudah dusta. Fa'afrisuhu minan nar, maka hamparkan hamparan dari neraka, wa albisuhu minan nar, kasih pakaian dari neraka, wa aruhu manzilahu minan nar, tunjukkan tempatnya di neraka nanti sebelah mana. Fayadiku alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adlauhu, kemudian kuburannya disempitkan sampai tulang rusuk itu kan harusnya gini, itu sampai apa istilahnya, sampai ngene numpuk gitu loh, rek gitu, otomatis itu kan sakit sampai
tahtalifu fihi adlau, sampai tumati di tulang rusuknya. Wa ya'tihi rihuha wa harruha, kemudian dihembuskan baunya dan panasnya. Baunya mesti yo enggak enak, panasnya ya mesti panas, sumuk sumpek, menyakitkan. Fayuf'alu bihi dzalik, kemudian dilakukan itu kepada yang bersangkutan oleh malaikat sebagaimana perintah Allah. Wa yamsulu lahu rajulu qabihul wajhi qabihu siyab, lalu datang lagi orang, nek tadi hasanul wajhi mukanya baik, nek ini mukanya jelek. Qabihu siyab pakaiannya jelek, mutminur rih baunya busuk. Nah, kemudian orang ini berkata, absir billadhi yasuka hada yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini wayahnya kamu dapat kabar gembira yang akan menyusahkan hari-harimu, dan ini adalah hari yang dijadikan untukmu. Fayaqul, dia bertanya, man anta wajhukal wajhu yubashiru bisyar. Kalau lihat mukamu kayak muka-muka yang mengabarkan yang jelek. Fayaqul, dia mengatakan, ana amalukal khabis, aku adalah amalmu yang jelek. Kemudian dia ini berdoa, Robbi latuki misah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Ibu-ibu dirahmati Allah, ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad sahih. Sehingga kalau kita padukan dengan yang di kitab ini tadi, memang benar Nabi SAW mengalami sakaratul maut. Bahkan sebelum meninggal beliau mengalami sakit. Itu para ulama menjelaskan agar beliau diberikan tempat yang paling tinggi, karena sampai di akhir hayatnya beliau diberikan cobaan, agar diberikan tempat yang paling tinggi yang tidak akan atau susah untuk diungguli oleh siapapun manusia di muka bumi. Adapun terkait nabi-nabi yang kemudian berkisah tentang sakaratul maut, tadi kalau hadisnya doif atau bahkan yang palsu atau bahkan yang la aslalahu, maka kita tidak pegang. Tapi kalaupun ada hadisnya yang hasan tadi kan ada, maka itu bisa dipahami itu adalah penderitaan umat-umat terdahulu. Sehingga penderitaan Nabi itu adalah penderitaan terakhir untuk orang-orang yang beriman, di mana beliau akan diberikan tempat yang sangat tinggi, maqamah mahmuda atau kemudian rofiqil a'la yang paling tinggi. Nah, kita di bawah-bawahnya, dan kita diberikan keringanan tadi, proses sakaratul maut tidak sesakit itu. Sehingga harapannya seorang mukmin itu tadi qara'tul Quran, membaca Al-Quran, wa amantu bihi, kemudian wa atasaddaqu bihi, aku membenarkan, mengimani, dan kemudian aku melaksanakan. Maka bocorannya udah dikasih bocoran sama si orang yang meninggal tadi. Ketika kita pengen selamat di dunia sampai di akhirat, maka mau nggak ada pilihan lain kecuali kita harus bermajelis ilmu. Nek moco sendiri kan kita bisa moco tok, tapi untuk bisa tahu isinya itu lebih baik kan bermajelis ilmu, sehingga dijelaskan di dalamnya. Makanya itu nanti sinkron dengan sabda Nabi SAW, orang yang masih mau ngumpul baca Quran, mempelajari isinya akan tenang, kemudian dapat rahmat, kemudian dijaga oleh malaikat, dan nama-nama jenengan akan disebut oleh Allah di sekitar malaikat-malaikatnya, dan didoakan Allahumma gfir lahum warhamhum, ya Allah rahmatilah mereka dan kasih mereka ampunan. Bu pilih mekaten temonanya. Nggih, monggo pripun Bu? Menjelang sakaratul maut itu biasanya kan orang yang meninggal didatangi malaikat. Biasanya tuh kurang berapa hari kan karena kan sering kok dia sudah memandanginya ke langit-langit, apakah itu dia mendengar malaikat kira-kira berapa hari? Kalau kembali ke ini tadi, ya udah didatangi ya berarti benar-benar sudah di ujung waktu gitu kan. Jadi kalau udah benar-benar didatangi ja'a malakul maut itu berarti udah benar-benar di ujung waktu. Nah, proses sakarat ini yang kemudian sebelum datangnya orang ini. Makanya nanti dalam kisah sekaratnya Imam Ahmad, kalau nggak salah di buku ini kita pernah baca, itu Imam Ahmad itu sekarat, kemudian didatangi syaitan, mengatakan, "Mat Ahmad kowe selamat." Padahal anaknya sedang mentalkin, "Pak, go la ilaha illallah." Imam Ahmad jawabannya apa? Ora ngono, ndak gitu kan. Anaknya kaget gitu. Nah, terus bisa sadar lagi. Begitu sadar ditanya sama anaknya, "Lupa, kemarin jenengan tuh saya talkin kok jawabannya kok tidak, ora itu kenapa?" "Oh anu le, sing teko ki enek setan teko ngomong nek aku wis selamat." Tak jawab ora. Karena kalau sampai dibenarkan itu mentazkiyah diri sendiri enggak boleh gitu. Jadi kita itu ngapik-apik awake dhewe itu enggak boleh gitu. Aku kan wong soleh, wong alim, wong ini kan sering jenengan tonton toh di
di YouTube itu loh, ada seorang pendakwah itu kan, pendakwah terkenal itu, anggur ngomong itu, oh nek aku kan wong ngalim, nek kowe kan apa, ngono gitu kayak gitu lah, itu tidak boleh dalam Islam. Fala tusaku anfusakum wa alamu liman ittaqo. Nah, Imam Ahmad godaannya bukan suruh maksiat, bukan, suruh mentazkiyah diri sendiri. Wah itu godaannya wong alim itu di situ itu, godaannya ulama, ustadz, kiai, gus itu di situ itu. Jadi dia sudah ada di level berilmu. Nah, kemudian piye carane mentazkiyah monggo ibu. Mentazkiyah diri sendiri dan merendahkan orang lain. Nah, Imam Ahmad digoda sampai situ. Nah, maka proses sakaratul maut ini malaikat belum datang. Nah malaikat pas datang sudah waktunya ditarik tadi. Maka kalau ditanya kapan saya tidak tahu. Nah, cuman kadang lucunya itu orang-orang yang mau meninggal itu kadang ngomong sesuatu. Tapi itu juga baru disadari setelah meninggal. Misal ya, seorang laki-laki atau seorang suami bilang, mengko nek aku renek, aku nyuntulung anak-anak di Jogo yang misal gitu. Ternyata 3 hari, 4 hari atau seminggu kemudian meninggal. Jadi memang itu ghaibiyah. Jadi saya kalau ditanya berapa hari saya tidak tahu. Dan kalau ada orang ngomong gitu ya kemudian ini berarti mati ya ndak itu. Soalnya saya sering ngomong sama istri saya. Nek aku mati kowe kawin meneh rapopo, aku bilang gitu. Ojo. Tapi yo saya sejak ngomong itu ya mati-mati itu sampai sekarang itu. Jadi itu ya nggak bisa ditebak-tebak gitu. Atau istri saya yang mungkin saya pernah ceritakan di sini cerita kalau ngimpi ketemu bapaknya, kakaknya yang udah meninggal itu kan, terus tanya sama saya, ini maknanya apa? Maknanya berarti kan mati gitu. Tapi ya udah mati-mati sampai sekarang ini masih ada gitu. Jadi kita juga tidak tahu. Jadi benar-benar wallahu alam, saya tidak tahu kalau ditanya berapa hari atau apa namanya isyarat-isyarat itu tanda-tanda itu atau malaikat itu datang itu tidak tahu saya. Monggo, ada yang lain? Cukup? Nggih, pripun? Warisan. Nggih, enggak apa-apa, pripun? Kemarin ada yang itu pertanyaan. Ini kasusnya itu sepupu saya, suaminya itu kan meninggal. Terus untuk orang tua itu masih hidup, punya anak laki-laki. Tapi kemarin itu kok di pengadilan untuk punya riset ibunya orang tua itu masih Dapat, orang tua dapat. Berapa bagian? Orang tua itu ibu apa bapak? Bapaknya udah nggak ada. Ibu itu kalau nggak salah 1/6 kalau nggak salah. 1/4. Oh ya mungkin 1/4 kali. Saya atau mungkin di di WA aja nanti tak hitungkan. Cuman lagi. Tapi tadi bahasanya udah putusan pengadilan gitu. Lagi. Ya kalau itu 1/8 karena punya anak toh. Terus oh dapatnya dapat. Ibunya si mayit kan, bukan ibunya si istri. Dapatnya dapat. Jadi ahli waris yang nggak bisa kecoret atau masih akan ada terus itu orang tua, anak, istri. Ya itu 3 orang ini. Jadi orang tua, anak, istri. Nah nanti saudara atau kemudian sepupu dan sebagainya itu bisa berpotensi terhalang oleh anak. Nah, itu. Setahu saya 1/6, tapi kok pengadilan putusan 1/4 ya mungkin di situ ada hal-hal yang menjadi pertimbangan. Nanti ada bagiannya sendiri. Kalau nggak salah ibunya nanti 1/6, bapaknya itu kalau nggak salah 1/3 atau berapa gitu. Kalau dua-duanya masih ada. Jenengan aja, mendingan gini aja. Nek saran saya ini kan karena kita ketemu ya sebulan 2 kali itu pun saya nggak bolos gitu kan. Nah jenengan tulis saja nomor saya, nanti jenengan bisa tanya sewaktu-waktu. Nah kalau warisan jenengan sebutkan ahli warisnya komplit. Monggo ditulis 081. Yang lain boleh nulis kok nggak apa-apa. Jenengan tanya sehari 20 kali juga nggak apa-apa. Tadi pagi saya jam 1 jawab 18 pertanyaan. 081 393 499 641 081 393 499 641. Dan tanya apa aja di situ monggo. Warisan boleh, akidah boleh, fikih boleh, semuanya. Nah lagi melampah ngelihat kodok, apa hukumnya makan kodok? Nah tanya, tidak apa-apa daripada cukup. Nonton nggih. Nanti kalau warisan saran saya tolong disebutkan secara komplit, bapaknya, ibunya,
kadang ada yang bertanya niku sing disebutke mung istri sama anake. Orang tuanya nggak disebutke, padahal orang tuanya masih ada. Akhirnya saya ngitungnya berdasarkan yang disebutkan. Jadi seolah-olah kayak ibuke lho iki lho ibuke ra entuk lho. Nanti disebutke pas tekok gitu kan. Nah, iya, jadi itu ada distorsi data gitu. Ngoten. Cukup nggih. Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pilih mengatakan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf tadi saya terlambat. Kurang lebih ya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.